Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Rabu 22 Juli 2020, adalah Rabu Pekan Biasa ke-14. Tapi kita hari ini merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dan ayat 11 sampai 18. Kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 ayat 11 sampai 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Maria Magdalena sungguh mencintai Yesus. Dan karena itu dia pagi-pagi benar ketika hari masih gelap seperti kita dengarkan tadi, ia pergi ke makam Yesus. Dan apa yang terjadi di sana seperti kita dengarkan, Yesus tidak ada di sana. Dan begitu dia mengetahui bahwa Yesus tidak ada di sana, dia menangis. Kesedihan itu membuat Maria tidak mengenal bahwa orang yang ada di belakangnya itu adalah Yesus. Ia memerlukan waktu untuk kemudian mengenal Yesus ketika Yesus memanggil namanya. Maria kemudian mengenal Yesus karena Yesus memanggil namanya. Dan Yesus memanggil namanya di saat ia berada di dalam kesedihan. Kita makin menyadari dalam kesedihan, dalam tantangan dan pergumulan hidup, Tuhan ada di sana. Tapi kadang-kadang kita begitu fokus pada tantangan dan pergumulan hidup, pada kesedihan-kesedihan hati kita, pada persoalan-persoalan yang kita hadapi, sehingga kita kehilangan kepekaan, kehilangan iman akan kehadirannya yang justru mau menguatkan, meneguhkan, yang membawa kita keluar dari persoalan-persoalan kehidupan. Seperti Maria Magdalena, pentinglah kita membuka telinga hati untuk mendengarkan dia.
mendengarkan dia yang memanggil nama kita. Yohanes, Matius, Felicia, seperti dia memanggil nama Maria. Pentinglah kita tidak membiarkan perasaan-perasaan sedih, kekecewaan, kemarahan, persoalan-persoalan kehidupan itu kemudian membuat kita kurang merasakan, mengalami bahwa Tuhan itu ada dekat dengan kita. Hari ini pengalaman Maria Magdalena mengajarkan kepada kita untuk pentinglah dalam keadaan apapun kita tidak pernah boleh membiarkan masalah-masalah, kesedihan, emosi-emosi negatif menguasai pikiran hati kita. Karena kalau itu yang terjadi, kita justru kehilangan energi. Bukan itu saja, tapi kita kehilangan kepekaan akan Tuhan yang sesungguhnya hadir bersama kita. Ingat, mari kita sadari, dalam tantangan dan pergumulan, dalam kesedihan, kekecewaan, dan perasaan-perasaan lainnya yang membebani kita, Tuhan hadir dan memanggil nama kita masing-masing. Tuhan mencintai kita, dan karena itu dia memanggil nama untuk mengatakan, aku ada untukmu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.